Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 449 menekan Patriark Gadis Es. Apa yang Tang San bahkan tidak tahu adalah bahwa alam baik dan buruk adalah simbol dari Feng Hao Doulo, tingkat dewa dari klan rubah surgawi. Hanya klan rubah surgawi di tingkat dewa yang dapat mengolah transformasi rubah surgawi ke tingkat ini, yang hanya dapat dicapai oleh 7 ekor ke atas. Dan secara kebetulan, dia secara langsung memiliki kekuatan domain ini di Taman Neraka, yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di klan Tianhu. Namun, meskipun domain baik dan buruk memiliki efek yang sangat besar, itu juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Tang San dari puncak peringkat ke-9 menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untungnya, kekuatan spiritualnya sangat kuat, dengan fondasi yang dalam dan kesadaran spiritual. Jika tidak, dia tidak akan dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Selain itu, Tang San juga menemukan bahwa semakin tinggi level lawan yang dikendalikan oleh domain baik dan buruk, semakin besar konsumsi kekuatan spiritualnya sendiri. Dia juga menemukan bahwa konsumsi baik dan buruk di domain baik dan buruk di dunia luar jauh lebih besar daripada di Taman Neraka. Apa yang Tang San terperangkap saat ini adalah Feng Hao Doulo tingkat puncak tingkat dewa, kecepatan di mana kekuatan spiritualnya terkuras, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut secara diam-diam. Dan tingkat keterkejutan Huang Bingbing jauh lebih tinggi daripada Tang San ketika Tang San menunjukkan domain baik dan buruk, dia merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah takdirnya telah diubah. Perasaan ini sangat menyakitkan, dan yang lebih penting, di bawah perasaan seperti itu, Huang Bingbing tidak dapat dengan lancar merangsang ki dan darahnya untuk menunjukkan kemampuannya. Palu jubah kacau Tang San lebih berat dari palu, dan kemarahan yang intens dari api surgawi Jin-Jin yang dirangsang oleh Liger Golden Gang membuatnya sangat tidak nyaman. Apa? Jeritan keluar dari mulut Huang Bingbing, dan kesadarannya meledak di saat berikutnya. Di tengah alisnya, pola biru es berbentuk kepingan salju muncul, dan kesadaran spiritual yang kuat bangkit seketika. Ledakan kesadaran ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk membebaskan diri dari alam baik dan buruk. Dihadapkan dengan ledakan kesadarannya, Tang San tidak terkejut tetapi senang, dan hampir pada saat yang sama, dia menyingkirkan ranah baik dan buruk. Konsumsi kekuatan spiritual terlalu besar, jika dia terus menggunakannya tanpa serangan Huang Bingbing, dia tidak akan dapat mendukung dirinya sendiri karena konsumsi yang berlebihan. Apa yang dia tunggu adalah ledakan kesadaran Huang Bingbing. Ledakan kesadaran adalah pengurasan besar pada Huang Bingbing, tetapi untuk membebaskan diri dari kekuatan domain, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tang San tidak berencana untuk membiarkan alam baik dan buruknya sendiri dan perasaan ilahinya meledak satu lawan satu, lagi pula, ada celah di antara kedua alam itu. Pada saat yang sama ketika kesadaran spiritual Huang Bingbing meletus, Tang San sudah menginjak langkah kipas bayangan hantu, dan menabrak Huang Bingbing 3 kali berturut-turut. Meskipun palu ini diblokir oleh perisai es Huang Bingbing, dia masih mundur beberapa langkah satu demi satu, dan napasnya jelas sedikit tidak teratur. Namun, tanpa penindasan yang baik dan yang buruk, perasaan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman sehingga dia ingin muntah darah menghilang. Huang Bingbing dengan cepat mundur, dan es di bawah kakinya mengembun, mempercepat kecepatannya. Sejumlah besar badai es dan salju meledak, langsung menuju Tang San dan hanyut. Tang San tidak mengejar, hanya berputar, palu penghancur surga di tangannya berputar dan menari bersama tubuhnya seperti angin puyuh. Energi berapi-api di langit, api emas murni dirangsang oleh ganglion emas Liger dan disemprotkan keluar, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tidak ada es atau salju yang bisa ada dalam diameter 10 meter. Tepat ketika Huang Bingbing hendak mengambil napas dan berkumpul kembali, tiba-tiba, kesadarannya memiliki rasa krisis yang tak dapat dijelaskan, dan dia langsung memadatkan 4 perisai es di sekelilingnya. Ledakan. Perisai es hancur, dan Tang San muncul di depannya melalui badai es dan salju di beberapa titik. Metode palu jubah kacau memanfaatkan kekuatan, dan itu dihancurkan dengan beberapa palu berat berturut-turut. Bagaimana dia melakukannya? Huang Bingbing terkejut. Meskipun kedua belah pihak hanya bertarung untuk waktu yang singkat, Tang San memberinya terlalu banyak kejutan. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di badai salju yang dia keluarkan, dan dia muncul di depannya untuk menyerang tanpa ketahuan. Ini benar-benar luar biasa. Apakah dia menggunakan dis teleportasi lagi? Tentu saja tidak kali ini.
Setelah array teleportasi diaktifkan sekali, tidak hanya perlu waktu untuk mengaktifkannya kembali, tetapi juga tidak begitu mulus untuk digunakan. Dia tidak tahu bahwa Tang San masih memiliki transformasi merak. Teleportasi merak langsung mengirimnya, dan akhirnya menekan lawan yang kuat ini. Bagaimana dia bisa memberi Huang Bingbing kesempatan untuk mengambil napas? Dalam hal kultivasi, dia tentu saja jauh lebih buruk daripada Huang Bingbing, tetapi dalam hal pengalaman tempur, 10 Huang Bingbing tidak dapat dibandingkan dengannya. Huang Bingbing melangkah mundur lagi. Pada saat yang sama, duri es yang berpusat di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, dan duri es besar muncul di tanah, menghalangi ruang di sekitarnya. Tang San tidak mundur setengah poin, dan terus menggunakan teknik palu jubah yang kacau. Dia mengandalkan hantu ajaib dan penggemar bayangan untuk berjalan melalui barisan duri es seperti itu, dan palu berat tidak pernah meninggalkan tubuh Huang Bingbing, memaksanya untuk terus melawan ketika dia dalam kondisi buruk. Di mata Huang Bingbing, Tang San adalah ilusi, tetapi palu godam yang berapi-api menghantamnya. Yang terbaik dari Huang Bingbing adalah pertarungan jarak menengah, yang merupakan keahlian sebagian besar Master Elemen. Pada awal pertempuran hari ini, dia memilih untuk mendekati Tang San karena percaya pada kekuatannya sendiri, karena serangan jarak dekat lebih mudah untuk dimenangkan dan dikuasai dengan lebih baik. Dia benar-benar tidak berniat menyakiti Tang San, khawatir serangan jarak menengahnya terlalu kuat untuk ditanggung Tang San, tetapi dia tidak berharap untuk jatuh langsung ke ritme Tang San. Sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa, dia dipaksa oleh Tang San untuk mundur. Cahaya putih berkedip di mata Tang San, dan mata surgawi badaknya tidak hanya membawa kontrol ki rubah surgawi, tetapi juga kemampuan garis keturunan iblis rusa badak. Bagaimana elemen es bekerja, di mana yang paling kuat, dan di mana yang terlemah, semuanya di bawah pengamatannya. Ghost Shadow Fan Zongbu selalu bisa membawanya ke bagian terlemah dari pertahanan lawan ketika tidak ada waktu. Huang Bingbing tidak bisa menghindari serangannya bahkan tanpa bantuan yang baik dan yang buruk. Harus dikatakan bahwa palu penghancur langit telah banyak membantunya. Tanpa api surgawi dan emas murni, bahkan jika geng emas liger cukup kuat, itu tidak akan mampu mengatasi rasa dingin. Ki dan darah melonjak di tubuh Tang San, dan energi Suantian yang tak henti-hentinya mendukung keluaran dan pemulihannya yang berkelanjutan. Teknik acak palu angin telah meningkatkan kekuatan serangannya hingga ekstrim, dan cahaya emas putih yang menyilaukan dari Liger Jin Gang juga semakin kuat. Huang Bingbing tidak tahan lagi. Di bawah penekanan teknik palu jubah acak Tang San, dadanya sakit. Pertarungan 1 lawan 1 ini bukanlah sesuatu yang dia kuasai. Huang Bingbing mendengus dingin, tanda es biru di dahinya bersinar lagi, dan pada saat berikutnya, semua es dan salju di sekitarnya tiba-tiba mengembun ke arahnya. Peti tiada es besar langsung muncul di permukaan tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Bum bum bum. Tang San membombardir peti tiada es 3 kali berturut-turut, tetapi hanya menghancurkan beberapa tanda yang tidak terlalu dalam di atasnya. Meskipun Tang San bisa terus menyerang, pada saat ini dia memilih untuk mundur. Peti tiada es biru memancarkan lingkaran cahaya yang tebal, dan udara dingin di sekitarnya langsung mengembang secara geometris. Dari mana gadis-gadis es itu berasal? Wanzai Xuanbing sangat dingin dan sangat keras. Ini adalah badan air dinginnya. Pada saat ini, Huang Bingbing, patriark klan wanita es, pada saat ini, Huang Bingbing, patriark klan wanita es, menunjukkan kemampuan keasalannya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa instingnya sangat benar. Pada saat berikutnya, peti tiada es biru es berubah menjadi biru tua. Huang Bingbing muncul kembali, rambutnya yang panjang menjadi biru tua, dan bahkan matanya menjadi biru tua. Meskipun kultivasi dan auranya belum membaik, elemen es di sekitar tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Semua elemen es tampaknya telah menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sangat kaya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, berdiameter 3 dalam 10 meter, itu telah benar-benar berubah menjadi dunia es, dan tidak ada elemen lain. Solen 5 Chapter 450 Palu Sumeru yang hebat. Domain, ini adalah domain Huang Bingbing, domain es asli.
Tidak ada keraguan bahwa konsumsi kemampuan domain seperti itu pasti sangat besar, tetapi kemampuan domain seperti itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dinginnya menggigit, memberi orang rasa penindasan yang tak terlukiskan. Di mata biru tua Huang Bingbing, lingkaran cahaya yang dalam berdenyut samar. Dipaksa ke titik ini oleh lawan yang tidak setingkat dewa, dia menjadi sangat marah. Kamu harus tahu bahwa dari awal pertempuran hingga saat ini, orang yang telah ditekan sebenarnya adalah Feng Hao Douluo di tingkat puncak level dewanya. Dia bahkan terpaksa menggunakan kemampuan tubuhnya untuk menyelamatkan kekalahannya. Mata Tang San tenang, tanpa emosi yang naik turun. Dia mengangkat tangannya, cincin di tangannya menyala, dan saat berikutnya, sesuatu terbang keluar dari cincin itu. Ketika benda ini muncul, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lambat, dan bahkan proses jatuhnya ke tanah menjadi sangat lambat. Elemen es yang menyebar ke arah Tang San dengan kecepatan yang menakjubkan juga menjadi lamban, dan bahkan pemikiran Huang Bingbing pun terpengaruh. Batu lambat itu benar, apa yang dibeli Tang San di pelelangan sebenarnya adalah batu perlambatan suara waktu dan ruang. Bahkan sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa, Huang Bingbing juga akan terpengaruh oleh batu lambat. Elemen es yang dia kondensasi tiba-tiba menjadi lambat, tindakan dan pemikirannya menjadi lambat, dan semuanya tampak melambat. Huang Bingbing memiliki ekspresi heran di wajahnya, dia ada di sana pada hari pelelangan, jadi dia secara alami tahu benda apa ini. Tetapi mengetahui bahwa dia tahu, dia tidak berharap Tang San mengeluarkan batu lambat pada saat ini. Apa yang akan dia lakukan meskipun hal ini akan memperlambat tindakannya, tetapi dia bukan Feng Hao Douluo tingkat dewa, bukankah dampaknya akan lebih besar? Detik berikutnya, wajahnya berubah. Tang San bergerak, hampir seperti kilatan cahaya dan bayangan, dan datang ke sisi Huang Bingbing. Palu yang menghancurkan langit di tangannya terbanting, dan kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan itu tidak berbeda dari pertempuran sebelumnya. Di bawah stimulasi geng liger dan emas, nyala api membakar palu, dengan energi api yang tak tertandingi, dan langsung mencapai sisi Huang Bingbing. Bagaimana mungkin? Mengapa dia tidak terpengaruh oleh Stone of Slowness? Huang Bingbing ketakutan dan marah, dan elemen es di tubuhnya meledak tiba-tiba, mencoba melawan, lapisan pelindung es biru tua mulai mengembun di tubuhnya. Dalam keadaan normal, dengan kultivasinya, pelindung es akan terkondensasi dalam sekejap, cukup untuk menahan serangan Tang San di lapangan es. Tapi masalahnya, sekarang dalam keadaan lambat, armor es belum sepenuhnya terbentuk, dan serangannya sudah tiba. Huang Bingbing langsung terkena palu dan terbang keluar, dan pelindung es langsung hancur. Jika dia tidak segera mengubah dirinya menjadi es biru tua, aku khawatir dia akan dipukul dengan keras. Tang San tidak mengejarnya, tubuhnya perlahan melayang di tempat, sinar cahaya berkedip di matanya, dan cahaya keemasan samar mekar. Dia berubah untuk memegang palu dengan kedua tangan, dan api merah keemasan dari palu penghancur langit tiba-tiba menyatu ke dalam, tetapi palu penghancur langit itu sendiri meledak dengan cahaya keemasan gelap yang aneh. Itu masih palu penghancur langit yang sama, tetapi di mata Huang Bingbing atau mata Wu Bingji, tampaknya telah tumbuh lebih besar, dengan perasaan megah seperti gunung. Tang San memegang palu dengan kedua tangan, memegangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, aura yang kuat dan menakutkan hampir seketika meningkat menjadi ekstrim. Apakah ini tingkat dewa? Lubang vena es Huang Bing tiba-tiba menyusut, itu jelas merupakan aura tingkat dewa. Dan itu masih sangat kuat. Pada saat ini, Tang San seperti dewa perang yang berdiri di langit, palu yang menghancurkan langit di tangannya tiba-tiba jatuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Skybreaker jatuh seperti bintang jatuh, dan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh Stone of Slowness. Kilatan ketakutan melintas di mata Huang Bingbing, dan tubuhnya berubah menjadi es misterius selama 1000 tahun, tetapi pada saat es mencair, dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa palu ini tidak dapat sepenuhnya diblokir dengan mencairkan es sendiri, dan aku takut dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak tiada. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ledakan. Palu raksasa jatuh, dan lingkaran riak emas gelap tiba-tiba meledak, dan ledakan dahsyat dan menakutkan mengguncang seluruh lembah. Bahkan jika Wu Bingji jauh, dia bisa merasakan kekuatan palu yang mengerikan ini secara mendalam. Bumi bergetar, dan raungan keras bahkan membuatnya kehilangan pendengarannya untuk sementara. Kerikil memercik, dan debu ada di mana-mana. Ketika dia melihat Tang San lagi, Tang San berdiri di lubang besar dengan diameter lebih dari 30 meter dan kedalaman 5 meter. Sejumlah besar retakan meluas keluar dengan lubang besar sebagai pusatnya, dan bahkan menyebar hingga 100 meter.
Kekuatan palu ini memiliki rasa menghancurkan dunia. Huang Bingbing menghilang seolah-olah dia telah ditempa menjadi bubuk. Aura Tang San juga mereda. Tang San tiba-tiba mengangkat tangannya, sebuah batu jatuh dari langit, jatuh ke telapak tangannya dan kemudian menghilang. Itu adalah batu kelambatan. Dengan hilangnya batu lambat, aliran waktu di sekitarnya juga kembali normal. Sudah berakhir. Dia membegal kepala klan wanita es. Wu Bingji memandang Tang San, tercengang. Meskipun Wu Bingji selalu tahu bahwa Tang San sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang San begitu kuat sehingga bahkan Feng Hao dulu tingkat dewa tidak cocok untuknya. Tang San bahkan bukan tingkat dewa. Setelah menerobos ke dewa tingkat, seberapa kuat itu akan? Wu Bingji bahkan tidak mengerti kemampuan seperti apa yang ditampilkan Tang San. Tang San sudah menang, apakah ini terlalu sederhana? Pada saat ini, sosok biru perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Dia terlihat sedikit malu, pakaiannya berantakan, rambutnya yang panjang juga sedikit berantakan, dan bahkan ada ekspresi ketakutan di wajahnya yang cantik. Bukankah itu Huang Bingbing, patriark wanita es? Tentu saja Tang San tidak benar-benar menyakitinya, sasaran palu tadi bukanlah dirinya, melainkan tanah di sampingnya. Huang Bingbing terlempar oleh kekuatan benturan yang sangat besar, dan tidak terkena palu. Pada saat ini, ketakutan di hatinya sangat kuat. Meskipun hanya terkena dampak, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan palu itu. Jika itu jatuh padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu menang, Huang Bingbing berkata dengan susah payah. Patriark setuju. Tang San menyingkirkan palu yang menghancurkan langit dan menatapnya dengan tenang. Huang Bingbing menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan menepati janjiku dan mendorong saranmu. Haruskah kita kembali ke hotel dulu, atau kita beroperasi di sini? Tang San mengacu pada menggunakan tahta beku untuk meningkatkan kemurnian garis keturunan Wu Bingji. Huang Bingbing berkata, di sini, aku ingin kembali ke klan sesegera mungkin. Setelah aku selesai, aku akan segera pergi. Oke, Tang San mengangguk. Melihat Huang Bingbing baik-baik saja, Wu Bingji berlari. Ekspresinya agak rumit saat ini, dan untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tang San adalah kakak laki-lakinya. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, kakak laki-laki, pergi dengan patriark, aku akan menunggumu di sini. Setelah berbicara, dia duduk di tempat dengan lutut disilangkan, sama sekali tidak terganggu oleh Huang Bingbing yang masih di sampingnya. Apa yang harus dihindari? Huang Bingbing menatapnya dalam-dalam dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa nama palu tadi? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, perawat Sumeru dalam biji sesawi, palu Sumeru yang hebat. Betapa besar palu Sumeru, ikutlah denganku. Kalimat terakhir yang diucapkan Huang Bingbing kepada Wu Bingji, dia berbalik dan berjalan ke hutan di sampingnya. Wu Bingji memandang Tang San, melihatnya mengangguk, dan kemudian mengikuti Huang Bingbing. Solen 5 Chapter 451 Evolusi Wu Bingji. Melihat mereka memasuki hutan, Tang San diam-diam menyelipkan tangannya ke lengan bajunya. Pada saat ini, tidak hanya tangannya, tetapi bahkan lengannya gemetar hebat, otot-ototnya berdenyut tak terkendali, dan tubuhnya berlumuran darah. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, aku khawatir dia akan muntah darah. Tampaknya dia memenangkan pertempuran barusan. Faktanya, dia sangat jelas bahwa kecuali dia menggunakan akal ilahinya dengan cara apapun, akan sulit untuk mengalahkan Huang Bingbing. Ini masih pada premis bahwa Huang Bingbing tidak menggunakan tahta beku. Turun. Karena palunya jatuh, targetnya bukan Huang Bingbing. Huang Bingbing tidak menginspirasi tahta beku, sebaliknya, meskipun dia akan menang karena lawan menggunakan tahta beku dengan melanggar aturan, itu bukan dia yang sekarang akan dibungkam. Dalam pertempuran ini sekarang, Tang San telah melakukan semua yang dia bisa, penindasan yang dibawa oleh bidang baik dan buruk memainkan peran kunci, dan dengan teknik palu jubah acak, Huang Bingbing tertangkap basah. Segera setelah tanda jalan ruang waktu keluar, Huang Bingbing menjadi lamban. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan artefak, dan basis kultivasi Huang Bingbing tidak dapat sepenuhnya menahannya. Mengapa Tang San tidak terpengaruh? Bukannya dia tidak terpengaruh, tetapi mengandalkan waktu untuk menjadi akselerasinya sendiri, ditambah dengan teleportasi transformasi merak, membuat dirinya tampak tidak terpengaruh. Palu Sumeru besar terakhir, dia mengilhami jejak kesadaran. Ini adalah demonstrasi dari kemampuannya yang kuat di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang dia tidak lagi memiliki Clear Sky Hammer dari kehidupan sebelumnya,
dia hanya bisa menggunakan akal dewa untuk mensimulasikan jejak kemampuan Clear Sky Hammer untuk memasuki Skybreaker Hammer, yang nyaris tidak ditampilkan. Palu Sumeru besar memang kuat, tetapi pada saat yang sama Tang San terluka karena kekuatan yang berlebihan dan daya tahan fisik yang tidak mencukupi. Prosesnya sangat rumit, tetapi pada akhirnya Tang San nyaris tidak mengalahkan lawannya dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika Huang Bingbing benar-benar ingin menggunakan tahta beku untuk membungkamnya, Tang San tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatannya saat ini, tetapi jika dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kesadarannya, tidak masalah untuk melarikan diri dengan Wu Bingji. Jika itu masalahnya, kedua belah pihak adalah musuh yang mematikan, dan Ice Maiden tidak layak untuk bekerja sama. Fakta membuktikan bahwa Huang Bingbing masih rasional, dia memilih akhir yang terbaik. Di sisi lain, Huang Bingbing membawa Wu Bingji ke dalam hutan. Dia tidak segera melepaskan tahta beku, tetapi berhenti dan berbalik untuk melihat Wu Bingji. Wu Bingji berhenti dengan linglung, menatapnya, sedikit malu, bagaimanapun juga, ini adalah patriark klan ibunya. Huang Bingbing menarik napas dalam-dalam dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Wu Bingji berkata, aku tidak tahu berapa umurku ketika aku dijemput oleh guru, tetapi aku pikir aku berusia 20 tahun saat itu. 20 tahun, 20 tahun yang lalu. Dia menyipitkan matanya sambil berpikir. Wu Bingji tiba-tiba menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya, tidak, jangan. Huang Bingbing melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika aku menemukan seseorang, aku tidak akan menyakitinya, apa yang dia lakukan belum tentu salah. Mungkin, ini juga jalan keluar untuk masa depan klan kita, jangan khawatir, ketika klan memiliki keputusan, aku akan pergi kepadamu, dan jika aku dapat menemukan ibumu, aku akan membawanya bersamaku. Ekspresi Wu Bingji tiba-tiba menjadi sedikit rumit, tapi dia masih mengangguk ringan. Huang Bingbing berkata, kamu telah mewarisi kekuatan garis keturunan kami, bahkan jika itu tidak murni, ada garis keturunan manusia, tetapi sangat sulit bagimu untuk berkultivasi ke tingkat ini. Aku harus mengatakan bahwa kecepatan kultivasi manusiamu tidak lambat. Meskipun kamu bukan dari suku gadis es, aku harap apapun yang terjadi di masa depan, kamu dapat membantu ketika sukuku membutuhkan bantuan. Wu Bingji menatapnya dengan heran. Kamu harus tahu bahwa monster dan roh selalu memandang rendah manusia. Di mata mereka, manusia adalah budak, atau paling banyak pengikut. Tapi dia segera menyadari bahwa perubahan sikap Huang Bingbing terkait dengan kehilangan Tang San sebelumnya, itu adalah kekuatan Tang San untuk mendapatkan persetujuan dari patriark. Pasti, dia mengangguk berat. Cahaya biru es di tubuh Huang Bingbing menyala, dan singgasana beku yang indah tiba-tiba muncul di belakangnya. Suhu di sekitarnya anjlok, dan bahkan permukaan tanaman membentuk bunga es. Berlututlah, ini juga artefak yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Huang Bingbing minggir. Wu Bingji ragu-ragu sejenak, tetapi berlutut sesuai dengan kata-katanya. Klan gadis es berbeda dari klan monster lainnya. Ibu dari partner lainnya hampir semuanya manusia, dan ibunya berasal dari suku gadis es. Dengan kata lain, suku gadis Bing tidak membahayakan kerabatnya. Meski aku tidak tahu siapa ayahnya, suku gadis Bing tidak akan pernah bertengkar tanpa alasan. Ketika manusia bersama, kemungkinan besar mereka memiliki perasaan. Dia memiliki setengah dari darah klan wanita es, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa klan wanita es adalah leluhurnya. Wu Bingji bersujud 3 kali dengan hormat, berdiri, dan menatap Huang Bingbing. Mata Huang Bingbing agak rumit, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi, duduk. Napas Wu Bingji tiba-tiba menjadi cepat, dia mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan kemudian berjalan ke tahta yang membeku. Semakin dekat ke singgasana, semakin kuat keintimannya, seolah-olah elemen es memanggilnya, membimbingnya, dan akhirnya dia naik ke singgasana, lalu perlahan-lahan duduk di atasnya. Ketika dia benar-benar duduk di singgasana yang membeku, dia kehilangan keintiman yang dia miliki sebelumnya. Udara dingin langsung mengalir ke anggota tubuhnya, dan dia merasakan dingin yang ekstrim dalam darahnya. Otak Wu Bingji langsung menjadi jernih, dan lingkaran cahaya biru memancar dari tubuhnya seolah-olah jatuh ke mata air es. Tutup matamu dan rasakan keindahan terbenam dalam elemen es. Dia menatap Huang Bingbing tanpa sadar. Dia telah menyaksikan perubahan Wu Bingji. Ketika dia melihat permukaan kulit Wu Bingji menunjukkan garis-garis seperti bunga es, sedikit kejutan muncul di matanya. Garis keturunan Ice Maiden dalam tubuh manusia ini sebenarnya sangat murni, dan sangat terintegrasi dengan baik dengan garis keturunan manusia, dan tidak ada pengecualian. Hal ini dapat dikonfirmasi dari pengakuan Frozen Throne tentang dirinya.
Mungkin, garis keturunan wanita es sangat dekat dengan garis keturunan manusia. Jika garis keturunan pewaris setelah kombinasi gadis es dan manusia dapat mencapai tingkat seperti itu sedikit lebih buruk daripada keturunan gadis es yang memisahkan kesadaran spiritual mereka, tetapi itu tidak terlalu buruk. Jika garis keturunan dimurnikan nanti, pada dasarnya dapat melanjutkan pewarisan spesies. Wu Binji hanya merasa bahwa garis keturunannya mengalami beberapa perubahan luar biasa. Sesuatu tampaknya diaktifkan di tubuhnya. Tubuhnya membeku, dan dalam proses pembekuan, sepertinya ada sesuatu yang meleleh. Dalam persepsi spiritualnya, dia seolah melihat seorang wanita dengan wajah cantik duduk di atas tahta. Di sekitar tahta itu, ada serangkaian gambar indah, seolah-olah merekam kehidupan wanita itu. Perasaan aneh mengikuti, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang lebih tidak terlihat, terutama persepsi dan afinitasnya terhadap elemen es sangat meningkat. Rasa dingin itu berangsur-angsur menghilang, karena dia telah berubah menjadi es. Ketika langit cerah, Wu Binji kembali. Tang San menyelesaikan meditasinya, membuka matanya untuk melihat kakak laki-laki, dan menemukan bahwa kakak laki-laki telah berubah. Dibandingkan dengan masa lalu, gerakan Wu Binji saat ini sedikit lebih berdebu, dan garis-garis bunga es di dahinya samar-samar terlihat, meskipun perlahan surut, masih ada jejak. Bagaimana perasaanmu? Tang San bertanya sambil tersenyum. Wu Binji berkata, pemahamanku tentang elemen es telah semakin dalam, dan garis keturunanku tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Solen 5 Chapter 452 mendaftar untuk turnamen elit. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, ini lebih murni. Selamat, garis keturunan kakak senior telah ditingkatkan. Sebelum tingkat dewa, kamu tidak perlu khawatir tentang garis keturunanmu. Wu Binji menatapnya dalam-dalam dan berkata, Xiao Tang, tahukah kamu? Aku semakin tidak bisa memahamimu sekarang. Tang San tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan kepadamu, mungkin suatu hari kamu akan tahu. Kakak senior, jangan khawatir, semua yang aku lakukan adalah demi manusia, karena aku juga manusia. Yah, aku percaya padamu, semuanya begitu. Karena itu, meskipun kami bisa merasakan misterimu berkali-kali, tidak ada yang bertanya lebih banyak, hanya karena takut membuatmu kesulitan. Tang San menepuk pundaknya dan berkata, ayo pergi, kembali dengan cepat, untuk menyelamatkan semua orang dari kekhawatiran. Oke, Wu Binji baru saja menyelesaikan kebangkitannya dengan tahta beku, dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan garis keturunan evolusionernya. Huang Bingbing sudah pergi dan kembali ke gadis es. Tang San meninggalkan informasi kontaknya. Setelah gadis es membuat keputusan, mereka akan bertemu lagi di kota Kerry. Wu Binji kembali langsung ke White Tiger Hotel, tetapi Tang San tidak kembali. Dia meninggalkan istana leluhur, melepaskan perubahan Jinpeng, dan terbang menuju kota Kerry. Pasangan Liger Swordsein belum tiba. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur, mereka harus bergegas datang. Dia akan menemui mereka dan membuat mereka mempercepat. Setelah mengatur napasnya selama 1 malam, Tang San telah pulih sedikit dari luka gelap yang dideritanya menggunakan palu Daksumi, tetapi dadanya masih sakit. Palu Sumeru besar tidak begitu mudah digunakan, terutama karena kekuatan fisiknya saat ini tidak cukup kuat. Jika bukan karena transformasi Liger yang telah sangat meningkatkan fisiknya, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menggunakan Great Sumeru Hammer. Tidak sulit untuk menemukan pasangan Liger Swordsein, Tang San juga memiliki garis keturunan Liger, dan dalam jarak tertentu, ia dapat menemukan garis keturunan yang sama melalui eksplorasi spiritual, belum lagi hanya ada satu jalan dari kota Kerry ke halaman leluhur. Yang mengejutkannya adalah kecepatan pasangan Liger Swordsein lebih cepat dari yang dia kira, dia hanya terbang untuk waktu yang lama sebelum bertemu dengan mereka. Tang San memberitahu Liger Swordsein kucing besar tentang situasi turnamen elit, dan menjelaskan pikirannya, dan kucing besar langsung setuju. Apa yang paling dia sukai adalah berkelahi. Setelah semua pertempuran hidup dan tiada di Kolosseum, apakah kamu masih takut dengan permainan? Terlebih lagi, setelah memiliki Liger Jingang, dia ingin sekali menemukan lawan untuk mencoba garis keturunan tingkat pertamanya. Bisakah itu? Setelah kedua belah pihak berkomunikasi dengan baik, mereka mempercepat bersama dan langsung menuju halaman leluhur. Karena anak kucing tidak memiliki status bangsawan, ia tidak dapat memasuki istana leluhur. Untuk ini, Tang San memikirkan cara, dia pertama kali memasuki istana leluhur, menemukan kamar dagang Lingqi, dan meminta kamar dagang Lingqi untuk membantu anak kucing itu menyelinap ke istana leluhur,
dan pada saat yang sama memalsukan satu set dokumen untuk identitas bangsawannya, selama dia tidak menemukan verifikasi ketat khusus tidak akan mengungkapkan rahasianya. Setelah lelang Arai, kamar dagang Lingki penuh dengan harapan untuk Master Arai. Permintaan Tang San tidak terlalu sulit untuk ditangani, dan Su Ziran melakukannya untuknya segera. Di pagi hari berikutnya, Tang San memasuki halaman leluhur dengan kucing besar dan anak kucing. Ini adalah pertama kalinya pasangan itu datang ke istana leluhur, dan Tang San memperkenalkan mereka ke istana leluhur. Melihat pegunungan suci, kerinduan di mata kucing besar tidak bisa disembunyikan. Dia selalu ambisius, tetapi karena darahnya sendiri, dia menekan pikirannya sampai batas tertentu. Terlebih lagi, istrinya sedang sakit parah, dan dia sedang tidak mood untuk memikirkannya. Tetapi ketika dia menyelesaikan evolusi Liger Jin Gang berhasil dikultivasikan, dan masalah yang dia hadapi telah diselesaikan, dan nyala api di hatinya dinyalakan kembali di lembah emas. Ketika Tang San menyebutkan Excalibur, kucing besar setuju tanpa ragu-ragu, apa yang dia dambakan adalah kesempatan seperti itu. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan klan Liger, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kaisar iblis besar di masa depan. Hanya keluarga yang kuat yang dapat membantunya menjadi Feng Hao Doulo puncak. Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar ke pengadilan leluhur klasik. Tang San sudah meminta rekannya untuk mencari tahu di mana harus mendaftar. Tidak ada waktu bagi kucing besar dan anak kucing untuk beristirahat, jadi Tang San menyewa kereta dan membawa mereka langsung untuk mendaftar. Secara alami, tim Shrek tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi elit ini, dan mereka berhasil menyelesaikan badai yang disebabkan oleh pertempuran tim di Kolosseum, sehingga mereka tidak dapat lagi dengan mudah muncul. Jadi dia meminta teman-temannya untuk terus mendaki Gunung Suci untuk berlatih, dan kali ini dia hanya membawa kucing besar ke kompetisi elit. Sudah beberapa hari sejak pendaftaran Zooting Klasik dimulai, ketika mereka datang ke tempat pendaftaran, tidak ada seorang pun di sini. Zooting Klasik diadakan di Zooting Grand Plaza, dan sisi timur Zooting Grand Plaza adalah tempat Dewan Zooting berada, yang merupakan bangunan landmark Zooting. Dapat dilihat bahwa Istana Leluhur sangat mementingkan kompetisi elit Istana Leluhur. Ada syarat untuk berpartisipasi dalam Ancestral Court Klasik, dan tidak semua orang dapat berpartisipasi. Pertama-tama, status bangsawan jelas merupakan persyaratan paling dasar. Tanpa status bangsawan, kamu tidak dapat memasuki Istana Leluhur. Bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi elit? Yang kedua adalah garis keturunan. Setidaknya jika kamu memiliki garis keturunan tingkat kedua, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit Istana Leluhur. Ambang batas ini juga mengisolasi sebagian besar populasi kecil dan menengah. Akhirnya, pembayaran dilakukan, dan biaya pendaftaran adalah 100 koin elemen. Bahkan jika itu adalah klan yang kuat, untuk klan biasa, ini adalah banyak uang. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur atas nama semua kelompok etnis semuanya adalah elit, jika tidak, bukankah tur putaran pertama akan sia-sia? Menurut informasi Zhang Haoxuan, sekitar 300 pemain berpartisipasi dalam setiap turnamen klasik Zooting. Ini adalah acara yang hebat, dan pengadilan leluhur akan membuka pelelangan untuk para elit generasi muda. Dikatakan bahwa Kaisar juga akan membuka secara pribadi, yang merupakan salah satu dari sedikit kesenangan mereka. Setiap turnamen elit pengadilan leluhur juga merupakan waktu ketika Kaisar mengirim token paling banyak. Selama mereka menyukai bakat muda, mereka akan membuang cabang zaitun, bahkan jika mereka tidak berasal dari klan yang sama. Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar, dan kompetisi dimulai 3 hari kemudian. Tidak ada sistem kompetisi yang rumit seperti round robin. Ini adalah pertandingan sistem gugur. Jika menang, kamu akan dipromosikan, dan jika kalah, kamu akan tersingkir. Sesederhana itu. Nasib buruk, bagaimana jika kamu bertemu lawan yang kuat? Kamu pantas mendapatkannya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Sebelum dimulainya pengadilan leluhur klasik, Kaisar Iblis Besar Tianhu akan memerintahkan semua klan untuk kembali, dan tidak ada anggota klan yang dapat mengganggu keberuntungan dan mempengaruhi kompetisi. Suku Tianhu sendiri tidak pandai bertarung, dan tentu saja mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi elit. Tetapi jika ada yang dapat menemukan ahli klan Tianhu yang kuat untuk mengerahkan keberuntungan pada diri mereka sendiri, keberuntungan dalam lotre akan sangat meningkatkan tingkat kemenangan, jadi ada aturan seperti itu. Tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar Iblis Tianhu, jadi keluarga Tianhu tidak pernah menjadi variabel yang mengganggu permainan. Tang San membawa kucing besar itu ke kantor pendaftaran di sisi barat dari Ancestral Court Plaza.
Saat ini, para pekerja masih sibuk dengan konstruksi, dan konstruksi platform kompetisi telah mencapai saat-saat terakhir. Ada 3 platform kompetisi besar dengan diameter lebih dari 200 meter, dan tindakan perlindungan harus diambil. Ini cukup sebuah proyek besar. Kantor pendaftaran sangat sempit, dan pendaftaran sudah selesai sejak lama. Ini bukan tempat yang besar, itu hanya rumah sementara. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran adalah 2 pria ramping dengan rambut merah menyala panjang, memancarkan aura yang kuat. Klan Iblis Phoenix. Tang San segera mengenali identitas kedua orang ini, mereka pastilah klan yang sama dari Kaisar Iblis Abadi yang hebat. Tang San memiliki topeng di wajahnya dan tudung di kepalanya. Kucing besar hanya memakai tudung. Ketika mereka naik ke tahap pendaftaran, Tang San berkata, "Halo, temanku ingin mendaftar untuk kompetisi elit ini." Pria klan monster Phoenix di sebelah kiri mengangkat kepalanya dan melirik kucing besar itu. Ketika dia melihat penampilan kucing besar itu, dia tidak terkejut. "Kamu berasal dari klan apa? Mengapa kamu terlihat sangat aneh?"